Pemirsa Gatra TV, hari ini kita dari tim Gatra berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bupati Pasuruan, Gus Irsyad Yusuf. Kita sekarang ada di ruangan podcast Kabupaten Pasuruan yang anyar, seperti itu. Anyar itu apa, Mbak? Baru, Pak. Oh, baru ya. Baru dibikin apa? Baru lunas? Jadi kita hari ini akan berbincang-bincang dalam talk show spesial kita ini bersama Gus Irsyad. Baik, Pak Bupati, mungkin kita langsung saja Pak, kita mau bicara soal bahwa Pasuruan ini punya potensi wisata yang sangat besar seperti itu. Kira-kira bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana potensi yang diandalkan, diunggulkan oleh Pasuruan ini wisatanya? Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan Pasuruan ya. Gini Mbak, jadi memang Pasuruan ini punya potensi alam yang cukup luar biasa. Baik. Saya hanya ngungkap satu aja yaitu Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo ini sebagian wilayahnya adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Yang kedua ada namanya penanjakan. Penanjakan ini yang menjadi tujuan utama wisatawan yang menuju ke Bromo untuk melihat matahari terbit, dan kebetulan itu juga di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu kondisi geografis Pasuruan selain Gunung Bromo ada Tretes, ada Prigen, yang itu juga merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi sebenarnya Pasuruan ini di antara dua gunung, Semeru dan Arjuno, yang tentu saja di situ banyak sekali potensi-potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya juga ada, wisata religi juga ada, dan tentu wahana-wahana wisata buatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya lengkap ya, potensi-potensi itu sangat lengkap sekali, sehingga pemerintah daerah berupaya, salah satu program prioritasnya adalah bagaimana menjadikan wisata ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan. Gitu. Baik, tadi Bapak menyebut soal Tretes. Seperti kita ketahui, Tretes ini selama ini mungkin punya image kurang baik Pak, begitu. Betul. Tapi sementara pemerintah kabupaten sendiri berencana untuk mengubah brandnya menjadi wisata keluarga, termasuk wisata halal. Bisa tolong dijelaskan Pak seperti apa? Ya, sebenarnya Tretes ini sudah banyak dikenal ya. Bahkan tidak hanya dari wisatawan Indonesia, dari luar negeri Tretes sudah dikenal. Karena sejak zaman kolonial dulu, zaman Belanda, memang Tretes ini sudah di-setting, di-skenario oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia waktu itu menjadi tempat istirahat. Ya, karena kondisinya memang sejuk, ya, segar ya. Nah, kemudian ya tentu di zaman Belanda itu kemudian image-nya Tretes atau sekarang Kecamatan Prigen lah ya, Kecamatan Prigen, di situ ada Tretes yang dulu nih ya itu menjadi wisata dan tempat lokalisasi. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri ya, memang sejarah dan keberadaannya seperti mungkin sejak zaman kolonial sudah disetting dan skenario seperti itu. Nah, sekarang kita berupaya bagaimana merebranding, merubah wisata di Tretes itu yang dilengkapi juga dengan banyak wahana ya. Mulai dari wisata budaya, di sana ada Candi Jawi ya. Kalau kita bicara kuliner juga banyak sekali di sana kuliner. Bicara soal wisata alam, di sana banyak sekali air terjun yang eksotis yang bisa dilihat dan dinikmati masyarakat. Bicara soal wisata buatan, mungkin di Jawa Timur satu-satunya ada Taman Safari Indonesia. Dari 3 taman safari yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di Prigen dan Tretes ini. Nah, pemerintah daerah ingin merubah image satu bahwa Tretes ini atau Prigen ini ya sebenarnya sangat nyaman untuk wisata keluarga khususnya, sehingga harus kita tetapkan Tretes dan Prigen ini menjadi satu tujuan wisata keluarga di Kabupaten Pasuruan. Tentu ini tidak mudah. Baik. Harus melalui upaya-upaya terutama sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak stakeholder, PHRI, para pengusaha hotel, homestay, villa, restoran. Ini secara bertahap ini kita ajak untuk menuju ke wisata halal di Pasuruan. Tapi untuk ketersediaan infrastruktur wisata di Tretes sendiri seperti apa Pak? Kebetulan itu kondisi geografisnya ya memang sudah terbentuk begitu ya. Satu, yang kedua
kebetulan jalur atau jalan yang di sana ada jalan-jalan provinsi, sehingga kita bersinergis dengan pemerintah provinsi untuk bisa meningkatkan jalan ya atau sarana prasarana lainnya. Sementara ini sih menurut saya sudah bagus ya, pelebaran sudah dilakukan. Yang kedua di Prigen, di Tretes itu juga jalur menuju ke kabupaten lain, yaitu Trawas, wilayah kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sehingga ini bahkan di Kabupaten Mojokerto juga banyak wahana-wahana wisata yang mirip-mirip dengan Pasuruan ya. Sehingga ini potensi, sehingga pemerintah provinsi juga tentu dalam rangka meningkatkan sarana prasarana jalannya untuk memperlancar mengarah ke tujuan wisata keluarga di Prigen dan Tretes ini. Dan di Prigen dan Tretes mungkin ada tujuan wisata keluarga atau wisata halal lainnya Pak yang sedang dikembangkan oleh Pemkab? Ya, kita sedang menyiapkan ya. Kita coba bikin namanya pemandian syariah ya. Oke. Seperti Pemandian apa itu, syariah Pak? itu, jadi kita punya aset namanya Banyu Biru. Banyu Biru itu pemandian alam ya, juga bukan buatan. Jadi alam di situ sumber airnya yang luar biasa. Nah, akan kita coba kita rubah menjadi pemandian syariah. Pemandian syariah atau pemandian yang terpisah antara perempuan dan laki-laki, sehingga terpisah, tempat pemandiannya terpisah, kemudian setiap pemandian itu ada batasan tembok yang tentu juga membatasi berkumpulnya antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini sedang kita siapkan konsep itu sehingga paling tidak jadi ikon di Kabupaten Pasuruan. Pandemi tentu membuat wisata itu banyak Betul. harus tutup dan sebagainya lah Pak. Bagaimana strategi Pemkab untuk mengatasi kondisi wisata selama pandemi ini Pak? Ya, harus kita akui ya, dengan diberlakukannya PPKM mikro, PPKM level 1, 2, 3 kemarin tentu ini sangat berpengaruh ya pada okupansi hunian, hotel, kunjungan wisata pasti itu ya. Tapi secara bertahap kita dengan pihak RI dengan syarat-syarat dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, ternyata mereka bisa mampu, dan secara bertahap mereka bangkit ya, apalagi diikuti juga percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah didukung oleh seluruh masyarakat. Secara bertahap ini mudah-mudahan menuju new normal ya, sehingga tetap syarat-syarat protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Tapi tetap kita kawal. Ya, tetap kita kawal para pelaku-pelaku wisata, pihak RI kita kawal, kita dukung, kita bantu untuk penerapan protokol kesehatan itu. Baik Pak Bupati, mungkin ada pernyataan penutup yang ingin disampaikan terkait potensi wisata maupun harapan bagi Kabupaten Pasuruan ke depannya Pak? Baik, sebelumnya saya terima kasih ya bahwa sudah berkenan. Sebaik apapun program pemerintah ini, tanpa disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat dan publik tidak akan berguna dan baik. Maka dari itu konsep-konsep pemerintah Kabupaten Pasuruan ini tentu akan kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut mengakses atau bahkan bisa memberikan masukan untuk peningkatan kualitas terutama layanan-layanan wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Saya kira itu. Baik, bicara soal program pemerintah, ternyata Kabupaten Pasuruan sudah mendapat banyak macam award. Misalnya terbaru dari Kemenkominfo terkait Smart City. Alhamdulillah. Ya. Selain itu juga Kabupaten Pasuruan sudah mendapat Gatra Awards 2021, ikon untuk bidang politik dan pemerintahan untuk program Yuk Nonggo. Yuk Nonggo, betul ya. Begitu. Jadi kita ingin langsung memberikan kepada terima kasih Bupati. Bersama satu lagi kita ada oleh-oleh sedikit untuk Bapak. Mungkin tidak pakai topi kapiten tapi mantap ya. Tapi pakai sarung itu ya. Pakai sarung sesuai dengan Pasuruan Kota Santri begitu ya Pak. Terima kasih, wah luar biasa ini. Ini mungkin saya ada satu kenang-kenangan juga ini. Oke. Wah. Ya. Sebagai kebanggaan Pasuruan juga, ini Gunung Bromo yang diambil fotonya dari Kabupaten Pasuruan. Oke.
Oke. Terima kasih Bapak untuk kenang-kenangannya. Makasih. Demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Pasuruan. Terima kasih untuk para pemirsa Gatra TV. Selamat siang.